tahu lewat firman Tuhan. Firman Tuhan yang diurapi oleh Roh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dan kita berdoa percaya Roh Tuhan mengurapi firman-Nya buat kita, itu sama Tuhan berbicara dengan kita. Amin. Sama Tuhan berbicara. Jangan saudara membedakan, memberi jarak. Abraham enak didatangin langsung. Oh, kita punya langsung. Asal. Halo, selamat bertemu kembali teman-temanku, saudara-saudaraku, Shalom. Pada tanggal 24 Januari kemarin saya belum bisa datang ke gereja karena pandemi ini. Maka dari itu saya beribadah dari rumah saja dan mengikuti khotbah Bapak Pendeta Yusuf Roni yang mengambil pembacaan di dalam Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 5. Tentunya dalam video ini saya akan menyampaikan khotbah beliau yang disampaikan pada hari Minggu itu, dan saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Untuk itu kita mendengarkan. Pasti Tuhan memberkati. Selamat mengikuti. Khalik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan itu juga yang kami sembah. Kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih setia-Mu, karunia-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, perlindungan-Mu, dan belas kasihan Tuhan yang senantiasa mengampuni kami. Ampunilah akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kuduskan dan sucikanlah hidup kami, supaya seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu ya Bapa, perkenankanlah kami mendengarkan sabda-Mu. Urapilah kami oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu itu adalah menjadi perkataan Tuhan yang berkata-kata kepada kami. Biarlah Roh Kudus itu menguasai kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Baik jemaat yang ada di rumah terutama dan yang ada di sini, mari kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 saja. Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai ayat ke-5. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-5. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Ayat 2. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu. yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu.
Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kita sambut firman Tuhan. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Hari ini saya tidak ingin membahas soal rumah tangga Abraham, Sarai. Saya akan fokus pada keputusan yang mereka ambil supaya mereka ingin memperoleh keturunan. Keputusannya sangat penting sekali. Jalan yang mereka ambil, yaitu jalan yang jelas sekali diambil oleh mereka. Saya ingin mundur ke belakang terlebih dahulu tentang janji Tuhan kepada Abram ketika dia menerima janji Tuhan tentang keturunannya dan ahli warisnya. Jelas sekali kalau kita baca dalam Kejadian 15 ayat yang keempat. Kita tengok dulu ke belakang. Ya, kita lihat bersama. Kejadian 15 ayat yang keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Sekali lagi, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Jelas bahwa anak kandung. Dan ketika itu memang belum ada Hagar. Masih kepada Abram dan Sarai. Dan kita melihat pada ayat 15 bahwa terjadi percakapan antara kondisi keadaan Abram dengan Tuhan. Saudara, iman itu bertumbuh dari sebuah pergumulan. Iman bukan seperti sesuatu yang langsung jadi, tidak. Tapi iman itu satu pergumulan, pertumbuhan dari kehidupan kita. Dikatakan pada ayat yang kelima dari Kejadian 15 tadi, saya ingin lihat dulu di situ. Dikatakan di situ, mari kita lihat Kejadian 15 ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abram keluar, berfirman. Tuhan membawa Abram keluar. Wa yotse oto hahutsa wa Tuhan mengajak Abram untuk tidak melihat kondisi dan kemampuannya. Itu iman. Tetapi melihat apa yang sudah Tuhan buat. Jadi kalau kita melihat kemampuan kita, maka keterbatasan kita itu membuat sesuatu yang menjadi mustahil. Tapi Tuhan mengajak Abram keluar. Kata wayotse keluar di sini artinya keluar dulu engkau dari pikiran yang lama. Keluar dulu dari segala apa keterbatasan kemampuanmu. Coba engkau keluar dulu. Itu lihat. Dan dikatakan di situ Tuhan mengajak Abraham untuk melihat apa yang Tuhan sudah buat. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jelas sekali. Habetna hasamayama usefor hako hafim. Coba kamu lihat. Itu kan buatan Tuhan, itu kan perbuatan Tuhan. Kamu lihat itu. Tuhan tantang, jika engkau dapat menghitungnya, jika engkau dapat menghitungnya.
jika engkau dapat menghitungnya. Sampai hari ini tidak ada manusia yang dapat menghitung bintang, apa yang ada di langit. Lalu Tuhan tegaskan dengan jelas sekali, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Demikianlah. Koh yihye zar'eha. Harfiahnya, demikianlah keturunanmu akan ada. Akan ada. Jadi janji Tuhan itu begitu jelas, begitu tegas, dan tidak pernah meragukan. Tapi sekali lagi kita ingin melihat bahwa perjuangan kita menanti janji Tuhan itu bukan perjuangan yang biasa. Melalui satu pergumulan. Pasti saudara sudah tahu kondisi Abraham. Dari umur, dari kemampuan, dari segala sesuatu. Jelas sekali. Penantian itu merupakan perjuangan sekali lagi. Penantian itu merupakan perjuangan. Itulah perjuangan iman. Itulah pergumulan iman. Di situ iman kita bertumbuh. Kita kembali lagi kepada bacaan kita pasal 16 dari ayat yang pertama. Jelas-jelas dikatakan di situ. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Kata tidak beranak di sini jelas sekali. Wi Sarai eset Avram lo yalda lo. Sama sekali tidak memiliki anak dan tidak punya kemampuan untuk beranak. Untuk melahirkan, tidak punya kemampuan. Coba kita lihat dulu ke belakang lagi. Jelas-jelas kondisi Sarai itu bandingkan pada Kejadian 11 ayat 30. Kita lihat dulu. Kontradiksi antara keadaan kita dengan janji Tuhan yang begitu dahsyat, begitu besar, selalu bertolak belakang. Dan di sini memerlukan iman. Iman bukan hadiah. Iman bukan satu paket. Iman merupakan suatu proses perjuangan, pergumulan untuk meyakini apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Itu tidak mudah. Dikatakan pada Kejadian 11 ayat 30. Jelas-jelas. Sarai itu mandul. Tidak mungkin memiliki anak. Sarai itu mandul. Watehi Sarai akara. Ayinlah walad. Tidak ada kemungkinan melahirkan. Nah saudara, kita lihat perjuangan ini. Antara kondisinya dan di sini janji Tuhan. Mana yang kita pilih? Jalan kita atau jalan Tuhan? Hari ini saya ingin bicara itu. Jalan manusia dan jalan Tuhan. Jalan manusia selalu diwarnai oleh kedagingan. Dan jalan Tuhan adalah keilahian. Di sini letaknya. Selalu orang berkata, bukankah kita punya hak bebas untuk memilih? Betul? Untuk memilih, kau pilih jalanmu atau jalan Tuhan. Itu maksudnya. Pilih silakan. Jalanmu sendiri atau jalan Tuhan. Yang berjanji ini Tuhan. Ya, kita ingin memperoleh janji Tuhan, harus ngikutin jalan kita. Itu sesuatu yang mustahak. Sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa demikian? Tapi itulah manusia. Seringkali pikiran kita tidak seiring dengan apa yang kita imani. Mungkin dalam percakapan ini
percakapan yang lebih seru antara Abraham yang menerima janji Tuhan, antara Sarai yang mendesak. Kata-kata mandul bagi orang Yahudi waktu itu artinya Tuhan tidak memberkati orang ini. Dan itu menjadi satu siksaan bagi keluarganya, bagi lingkungannya. Satu beban yang berat. Begitu juga Abraham. Ya, tentu ada satu perbandingan yang jelas sekali. Pasti Sarai usul begini. Ini pikiran saya, pikiran rohani. Ya, karena rumah tangga Abraham tidak lebih dari rumah tangga kita. Ada percakapan, ada pertengkaran, ada seru kan? Seru. Itu. Karena kata nekep itu memang tandingannya. Jadi orang menikahi itu menikahi lawan tandingnya. Jadi kalau LGBT bagaimana tandingannya orang tidak beda. Saudara, tandingannya itu selalu berbeda. Gitu. Pasti ada seru pembicaraannya. Abraham bilang, janji Tuhan, percaya. Karena dia bapak orang beriman, bapak orang yang percaya. Tapi itulah laki-laki selalu kalah suara. Gitu. Tidak bisa. Gunakan akalmu. Buat apa Tuhan ciptakan akal? Di sini ada Hagar, budakku. Lewat dia mungkin kita punya anak. Harus ada jalan dong. Tuhan janji, tapi jalannya jalan kita. Nah, disinilah letaknya. Itu serunya. Ya, saudara, jadi saudara bisa merekonstruksi ulang sampai coba pulang ke rumah atau Anda yang sekarang di rumah. Baca ini, coba main sedikit drama. Anda jadi Abraham dan itu jadi Sarai. Coba drama dulu. Saudara, seru sekali ini. Dikatakan pada ayat 2a, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Itu puncaknya Sarai. Dia cari kambing hitamnya, dia nyalain suaminya takut. Ya tahu takut ditempeleng atau takut ditendang. Ya, tapi dia bilang, Tuhan yang kau imani itu tidak memberi aku anak. Aku ini bukan jalannya. Tapi coba cari jalan lain. Jalan yang diambil adalah jalan kedagingan. Jalan kedagingan. Memilih jalan Tuhan dan jalan manusia, satu pergumulan. Tema yang berat, GKA tanggung itu, Iswe. Tema yang berat. Menyerahkan kepada jalan Tuhan, ampun saudara. Satu perjuangan yang tidak mudah. Selalu pikiran ini digoda. Coba begini, coba cari jalan. Kan kita kan coba cari jalan. Saya percaya Sarai sudah berapa kali ke orang pintar. Makan herbal barangkali macam-macam herbal. Ya. Upaya manusia kan? Tapi itulah manusia selalu terbatas. Engkau tahu. Terjemahan harfiahnya lebih lagi. Dikatakan sini kalau saya baca, Hinena atsarani Adonai miledit. Lihat sekarang Tuhan telah menghalangi aku untuk melahirkan anak. Tuhan yang disalahkan. Terjemahan teks Ibrani ini menunjukkan kekesalan dan kebosanan Sarai atas dirinya sendiri. Bahwa Tuhan tidak mengizinkannya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, ayat yang kedua. Engkau tahu
Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku ini mungkin. Kan mungkin tidak pasti. Manusia itu jalannya selalu mungkin. Tapi jalan Tuhan, percayalah, pasti. Amin. Tapi untuk pasti dengan mungkin ini kita lebih condong mungkin. Ayo. Berat. Karena itu kalau iman itu bukan karunia yang Tuhan berikan, tidak ada seorang manusia pun beriman kepada Tuhan. Tidak ada. Karena itu dikatakan, kita lihat. Jadi Sarai berkata, dia nama Hagar. Hagar orang Mesir, tapi Hagar bukan nama Mesir. Bahkan bukan nama perempuan itu. Itu julukan. Sebutan. Hagar itu artinya pendatang, penumpang, orang asing. Penumpang. Non pribumi, kira-kira begitu. Ya. Coba ambil itu. Jadi Sarai istri Abraham mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikan kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Karena itu hukum Yahudi, kalau 10 tahun istrinya yang dinikahi tidak beroleh anak, maka suami berhak mengawini perempuan lain. Sampai hari ini hukum itu terjadi. Batasnya 10 tahun. Karena itu ada kata-kata ini jadi hukum Yahudi ini. 10 tahun. 10 tahun. Ya, dari situ. Abraham menghampiri Hagar. Lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, coba lanjut, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Jalan kedagingan selalu membuat kesusahan bagi kehidupan manusia. Di situ letaknya. Jalan itu yang terjadi. Ya, jalan kedagingan itu. Ketika dia tahu, ketika dia pandang rendah, oh berarti nyonyaku ini tidak diberkati Tuhan. Engkau orang yang tidak diberkahi. Itu yang terjadi. Lalu apa? Lihat di sini. Kesengsaraan jalan kedagingan ini sampai hari ini menjadi batu sandungan bagi keturunan Abraham. Sampai hari ini. Sampai kita menyaksikan kalau dihitung-hitung, tidak tahu ada ahli Alkitab sempat menghitung peristiwa ini 1833 sebelum Masehi. Sekarang sudah 2000 tahun. Bayangkan jalan kedagingan akibatnya 3000 tahun dah habis-habisnya. Bahkan makin memuncak. Itu terjadi. Nah, dari sini kita disarankan, kita punya hak pilih, silakan. Mau pilih jalanmu atau jalan Tuhan. Tapi engkau sudah tahu kalau jalan Tuhan, meskipun kelihatannya prosesnya lama, saudara, jalan Tuhan. Karena mereka berpikir, oh iya barangkali kan sudah sah jadi istrinya, jadi melahirkan anak. Oh ini janji Tuhan lewat ini. Tuhan memang janji, tapi jalannya harus kita buat.
Tapi jalan yang dibuat berakibat. Karena jalan yang dibuat itu berakibat, lalu apa yang terjadi? Tuhan mengulangi kembali jalannya. Kejadian 17. Ini kan sesudah Ismail lahir. Ini Ismail sudah lahir, tapi Tuhan mengulangi janjinya bahwa itu bukan jalanku, itu bukan janjiku, itu bukan ahli warismu. Jelas sekali. Kejadian 17 ayat yang ke-6. Kejadian 17 ayat yang ke-6. Dikatakan, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu lah akan berasal segala raja-raja. Dikatakan di situ. Kita lanjutkan supaya lebih jelas. Oh, ini kan tidak jelas. Anak yang mana yang dijanjikan ini? Kejadian 18 ayat 9. Kejadian 18 ayat 9. Ya, dikatakan di situ. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarai istrimu? Ditanya, di mana? Berarti Sarai yang dicari. Jawabnya, di sana, di dalam kemah Abraham. Ya kan kemah, kan kemahnya Abraham ini kan. Ya ini kan kemahnya Abraham. Ya di mana? Di sana, di kemahnya Abraham. Jadi kalau saudara ingin tahu sejarah kenapa kita pakai nama kemah, ya ini kemah Abraham. Dan berfirmanlah, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau pada waktu itulah. Coba sebutkan. Siapa? Ada Hagar? Siapa? Jelas. Tuhan janji itu jelas. Sarai istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah Abraham yang ada di belakangnya. Makanya kalau ke kemah Abraham jangan suka duduk di belakang. Harus di depan-depan ya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua, lanjut umurnya. Sarah telah mati haidnya. Memang iman itu dahsyat loh. Utusan Tuhan, bahkan Tuhan yang berbicara. Tertawalah Sarah dalam hatinya. Ini orang kayak nggak lihat kondisiku ya. Aku ini sudah nggak punya minat dengan Abraham. Sudah mati haidnya. Kok bisa hamil ini? Orang ngomong lelucon ini. Dia pikir gitu. Saudara, itulah perjuangan. Jadi, dari mana kita tahu kalau Tuhan berbicara dengan kita seperti dia berbicara kepada Abraham? Wayomer, berfirmanlah Tuhan. Kita ingin tahu lewat firman Tuhan. Firman Tuhan yang diurapi oleh Roh Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca dan kita berdoa percaya Roh Tuhan mengurapi firman-Nya buat kita. Itu sama Tuhan berbicara dengan kita. Amin. Sama Tuhan berbicara. Jangan saudara membedakan. Memberi cara. Abraham enak didatangin langsung. Oh, kita punya langsung. Asal firman itu diurapi oleh Roh. Karena itu ketika membaca firman perlu berdoa supaya Roh menguasai firman itu. Kalau itu kita iman itu sama dengan Tuhan sudah berbicara dengan kita secara pribadi. Situ letaknya. Dia berbicara. Ya. Karena itu dia tertawa. Tertawalah Sarai dalam hatinya, katanya, betul kan? Akan berahikah aku? Ya. Setelah aku sudah layu, sedangkan tua, sedangkan
tuaku sudah tua, sedangkan tuanku juga sudah tua. Berapa umurnya Abraham waktu melahirkan Ishak? 100 tahun lebih ya. 70 tahun lebih aja lutut sudah gemetar. Ya, 100 tahun. Apa jadinya? Tapi itulah Tuhan. Dia tidak lihat kondisi kemampuan. Kalau Tuhan lihat kemampuan kita, itu bukan Tuhan. Tuhan lihat dulu, kamu mampu enggak? Itu bos. Bos lihat kemampuan kita, baru ditugasin. Kalau Tuhan tidak lihat kemampuan kita, justru Tuhan lebih senang berkarya, bekerja dari ketidakmampuan kita. Tapi dia senang bekerja dari tidak kemampuan kita, tapi kepercayaan kita. Ini sudah tidak ada kemampuan, tidak percaya. Apa yang diharap? Mana kita pilih? Silakan gunakan hak pilih. Kau tidak mampu, tapi sekaligus kau tidak percaya, ya gigit jari. Aku tidak mampu, tapi aku mengandalkan imanku. Aku percaya. Amin. Aku tahu aku tidak mungkin. Kan baca kitab Roma. Sesuatu yang tidak mungkin Abraham terima itu. Tapi itulah iman. Kan kitab Roma itu kitab iman. Jadi tertawalah Sarai. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarai tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Kita perhatikan saudara, perjuangan mereka. Kita jangan lihat ini, oh ini kesempatan nih, punya istri lebih dari satu. Ini ayat. Bukan itu yang kita lihat keputusan yang dia ambil berakibat begini. Karena tokoh-tokoh Alkitab itu hidupnya jujur, terbuka apa adanya. Kalau ini riwayat hidup, pasti yang ditulis yang baik-baik saja. Ini bukan riwayat hidup, ini riwayat orang, kehidupan orang. Kalau kita tulis riwayat kehidupan kita, oh ya, banyak yang jeleknya daripada yang baiknya. Disitulah letaknya. Karena itu, saya ingin kembali lagi. Terlepas dari itu, jadi yang harus kita pilih adalah jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu adalah ada berkat, ada perjanjian. Amin. Jalan Tuhan ada berkat, ada perjanjian. Ada perjanjian, ada berkat. Dua hal itu. Perjanjian dan berkat itu. Kalau kita baca sepintas, Kejadian 16, kembali lagi, ayat yang ke-8. Ayat 8 sampai 11. Ketika Hagar melarikan diri, karena ditindas oleh Sarai. Oh, emang egoisnya istri tua. Ya, wah dia tindas segala macam ini dan itu, kaburlah dia. Waktu dia kabur, ya hamba Sarai itu, datang malaikat Tuhan menjumpainya. Ayat 8 katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, tolong sambung, kembalilah ke nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Wah, ini malaikat kerjasama ya dengan Sarai, membiarkan perbudakan, penindasan. Ya, biarlah. Lalu kalau sampai di situ, kira-kira Hagar kembali enggak? Ayo jujur. Enggak. Enak aja.
malaikat ajak ngomong, tapi ayat yang ke-10 kita baca. Kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, ya, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Artinya kembali ke kemah Abraham, karena hanya di situ ada berkat dan perjanjian. Kalau engkau lari, engkau tidak mendapat berkat. Kira-kira begitu. Saya percaya biarlah kemah Abraham yang ada sekarang ini juga menjadi tempat perjanjian Tuhan dan tempat berkat Tuhan. Amin. Berpegang teguh pada perjanjian, kepada jalan Tuhan. Mari kita sambut dalam doa. Kita mau berdoa, kita naikkan pujian dulu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan, kuduskan. Sucikan dan Kita bangkit berdiri. hati Jemaat yang ada di rumah pun bangkit berdiri. untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulia. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Ikuti khotbah Bapak Pendeta Dr. KM Yusuf Roni. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Dan jangan lupa like dan subscribe, dan tonton video-video saya selanjutnya di channel ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.